digital image processing. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Jadi begini, kalau misalkan ada satu praktikum 1, ada discussion, ada diskusinya, ada pertanyaannya, kemudian ada tasknya gitu. Satu orang menjawab, dijelaskan ke teman-temannya, mahasiswa tersebut dapat tambah nilai bukan per week ya, bukan satu pertemuan gitu, tapi saya akan coba naikkan nilainya dari misalkan dapat B+ gitu ya, jadi A- gitu. Entah berapapun skornya gitu. Itu cukup signifikan ya. Misalkan dari A- langsung jadi A gitu. Kan enggak akan banyak orangnya yang kelis nanti, paling maksimal 10 atau di bawah 10 kan. Jadi misalkan dapat B- jadi B+ gitu ya. Oh jadi B ya. Oh enggak ada ya B ya. Dari minus jadi B+ gitu. Kalau B+ jadi A-. Gitu ya. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Nah, rulesnya adalah kita selalu harus pakai laptop ya. Kalau ini nanti kan ini teman-teman join, mungkin ada yang pakai HP, tapi nanti sama di laptopnya masing-masing dicoba di running ya kalau praktikumnya, karena saya akan kasihkan. Tapi karena kita selalu akan di lab, kecuali misalkan jam pengganti kita nyari ruang kelas lain ya, dimana itu unconditional ya, tidak selalu gitu, mungkin 1 atau 2 kali gitu. Atau contohnya sekarang misalkan online ya pakai laptopnya masing-masing. Kalau enggak ya tidak usah bawa laptop, enggak masalah. Karena kita kan selalu di lab, ada komputer, pakai aja komputer nggak masalah. Kalau misalkan nggak di lab, ya usahakan pakai komputer ya, karena ada praktikumnya. Kalau enggak nanti akan kesusahan. Kita akan masuk ke apa yang dinamakan citra ya. Karena mata kuliah kita namanya pengolahan citra digital. Bahasa Inggrisnya adalah digital image processing. Image-nya berubah menjadi citra, bukan gambar. Kenapa? Apa itu citra? Ketika manusia ketika manusia melihat sebuah gambar ya, seperti ini ya, melihat gambar citra, maka yang dia lihat memang sebuah gambarnya. Yang satu citra embody, yang satunya citra penyanyi gitu. Nah, tapi ketika komputer melihat inilah yang dinamakan gambar gitu. Nah, ketika komputer melihat gambar tersebut, yang dia lihat adalah angka gitu. Angka di sini adalah angka hexa ya, atau angka bit, binary digits ya, bits ya. Kemudian berubah menjadi hexa berubah menjadi biner, baru menjadi sebuah logika listrik 1-0 ya, sinyal. Inilah yang dinamakan citra ya. Jadi peneliti atau akademisi pada Indonesia ya, ketika ada istilah image processing, bahasa Inggrisnya image processing, pemrosesan gambar, itu sepertinya kurang cocok image itu dikonversi ke dalam bahasa Indonesia menjadi sebuah kata gambar, karena cenderung terlalu luas. Maka pendahulu atau akademisi senior atau peneliti-peneliti senior menggunakan kata citra gitu. Artinya kalau kita menggunakan citra adalah sebuah gambar yang diproses dengan menggunakan komputer gitu. Tapi bahasa Inggrisnya sama, citra itu image, kemudian gambar juga image. Bedanya di situ gitu ya. Makanya mata kuliah kita dinamakan digital image processing, pengolahan citra digital, bukan pengolahan gambar digital. Nah, keduanya ini, gambar atau citra, bahasa Inggrisnya sama sebenarnya, image atau gambar, di mana gambar itu adalah representasi objek nyata ke dalam 2 dimensi. Bisa juga ke dalam 3 dimensi, tapi tetap aja 2 dimensi. Misalkan ada teman-teman
buat lihat Google Maps itu kan bisa diputer-puter ya, kan 3 dimensi pakai mouse. Tapi yang teman-teman lihat di layar tetap 2 dimensi, diputar seolah-olah 3 dimensi, yang dilihat saat itu juga 2 dimensi ya, vertikal, sumbu vertikal sama horizontal. Apa objek 3 dimensi itu? Objek 3 dimensi ya kita ini di dunia nyata ini objek 3 dimensi ya, kayak patung gitu. Jadi ada sumbu X, sumbu Y sama sumbu Z. Ada nggak misalkan lebih dari 3 dimensi? Ada, bisa diproses komputer, diproses dengan menggunakan array ya. Tapi representasinya di dunia nyata tidak ada. Kita maksimal ini adalah 3 dimensi. Tetapi kok ada kamera 4 dimensi, 4 dimensi. Itu enggak. Maksudnya dimensinya yang keempat, 1, 2, 3 ya. 1, 2 itu 2 dimensi, kemudian 3 ditambahi gambar bergerak, ditambahi Z seolah-olah menjadi kayak objek 3 dimensi. Dimensi yang keempat adalah biasanya time, waktu gitu, atau intensitas cahaya gitu, dan sebagainya. Nah, itu tambahan-tambahan yang lain. Tapi secara representasi objek itu masih ke dalam 2 dimensi dan maksimal 3 dimensi yang bisa direpresentasikan. Oke, ini adalah phase of image processing. Ada sumbernya juga, bisa teman-teman lihat dari papernya Hamdar sama Shah M ini ya. Ini adalah phase of image processing. Ada yang paling besar, ada dimulai dari problem domain. Problem domain itu kita mau mencari masalah apa, kemudian dimasukkan gambarnya. Image acquisition itu adalah kita menampil atau mencari gambar yang akan kita proses. Kemudian setelah image acquisition ada image enhancements, image restoration, color image processing, dan sebagainya sampai object recognition gitu. Di tengah-tengah ada yang namanya knowledge base ya. Knowledge base itu logika aja, logika if else gitu ya. Jadi misalkan kita memasukkan sebuah gambar ke image acquisition, kemudian kita mau image enhancement, kemudian kita butuhnya dikompres. Image enhancement misalkan dari yang blur supaya tidak menjadi blur, kemudian mau saya compression, kemudian mau saya segmentation. Kita butuh 3. Jadi tidak semuanya diproses, tapi berdasarkan kebutuhan kita aja. Nah, knowledge base ini artinya kita harus tahu bahwa kebutuhan kita itu apa, gitu aja ya. Tapi kita akan belajar minggu pertama ini introduction of digital image processing, ditambah dengan perbedaannya dengan computer vision, ditambah juga dengan image acquisition. Minggu kedua image enhancement, minggu ketiga restoration, dan seterusnya sampai object recognition, dimasukkan ke dalam AI, classical AI, kemudian ke modern machine learning ya, classical machine learning, kemudian modern machine learning baru atau deep learning baru, kemudian kita akan melakukan project. Sampai sini ada yang tanyakan? Cukup jelas ya? Oke, kalau jelas, saya akan mulai dari namanya image acquisition. Image acquisition itu sama dengan image collection gitu, atau data collection, atau pengumpulan data, pengumpulan gambar. Apa itu image acquisition? Adalah sebuah proses untuk mendapatkan gambar dari sebuah sumber dan mengkonvertnya menjadi sebuah bentuk digital untuk diproses lebih lanjut. Contohnya sumbernya adalah kamera, CCTV, HP, smartphone, ya. Kemudian selain kamera bisa juga pakai scanner. Dokumen kita scan kemudian berubah menjadi sebuah gambar, lampiran undangan, dan sebagainya. Nah, itu semuanya adalah device yang digunakan untuk mendapatkan gambar. Nah, ini adalah proses namanya image acquisition. Selain itu, in practice, ketika kita membaca files, ya, ketika kita membaca files gambar gitu ya, kayak misalkan teman-teman praktikum kemarin read Excel gitu, atau read CSV file, TXT file, itu namanya adalah
data acquisition juga. Ketika kita membaca sebuah gambar dalam kode Python gitu misalkan ya, maka itu juga termasuk image acquisition ya. Reading image file termasuk image acquisition in practice ya. Loading dataset juga. Ini contohnya kamera, scanner, apa ini? Ini USG ya. USG untuk ibu hamil atau untuk mendeteksi penyakit yang ada di dalam tubuh yang tidak bisa dilihat mata secara langsung. Ini juga termasuk proses image acquisition gitu. Outputnya berupa sebuah gambar. Nah, gambar ini bisa diproses lebih lanjut. Ini ada juga namanya CT scan ya. CT scan juga termasuk image acquisition gitu ya. Nah, oleh karena itu penggunaan image processing itu sangat luas. Ketika dikombinasikan dengan AI maka penggunaannya akan sangat luas, termasuk di bidang kesehatan juga gitu. Bidang-bidang kesehatan, dokter menggunakan alat-alat canggih, USG dan sebagainya, mahal-mahal itu CT scan. Nah, itu adalah perkembangan teknologi melalui image processing gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar bedanya apa itu image processing dan computer vision. Dan juga apa bedanya dengan AI vision. Image processing ya, mata kuliah kita adalah digital image processing atau singkatnya image processing aja gitu. Karena pasti digital gitu. Ya, kerennya ada digital image processing. Kalau singkatnya ya image processing sama aja ya. Image processing atau pengolahan citra itu adalah sebuah proses yang berfokus pada memproses gambar untuk meningkatkan kualitasnya atau meningkatkan representasinya. Contohnya, noise removal, image enhancement, filtering and smoothing, edge detection. Misalkan sebuah gambar original yang di sini, ya, di atas ini. Kemudian kita blurkan. Harusnya kualitasnya ketika kita blurkan, kualitasnya jadi lebih jelek karena lebih blur. Tetapi representasinya naik. Karena kenapa? Kita butuh diblurkan supaya misalkan saya butuh memblurkan backgroundnya supaya gambar kita lebih bagus. Kan ada itu gambar yang misalkan di iPhone itu kan ada ya, portrait itu kalau nggak salah itu kalau kita foto belakangnya blur, kitanya yang jelas. Nah ini secara kualitas memang turun, jadi tidak semua gambarnya itu jelas, ada yang blur, tapi representasinya meningkat. Kemudian kita ubah saya coba pakai ini ya. Suara saya jelas ya? Oke, kemudian kita ubah dari original menjadi grayscale. Kan harusnya kualitasnya turun, tapi tidak serta-merta seperti itu karena kita butuh untuk meningkatkan representasi juga. Kenapa kita butuh merubah gambar? Jadi intinya image processing adalah kita memproses satu gambar ke dalam bentuk lain yang juga gambar. Kenapa kita butuh grayscale? Terkadang kita butuh gambar yang lebih simpel sehingga pekerjaan komputer itu tidak berat. Contoh ya, teman-teman project kemarin yang paling banyak paling datanya cuma 2 juta gitu. Katakanlah 2 juta, 1 juta baris gitu ya. Kemudian ada 10 kolom. Berarti 1 juta baris 10 kolom. Berarti ada angkanya adalah 10 juta angka. Itu aja sudah berat ya, sudah agak berat kalau diproses di ini komputer. Bayangkan satu gambar 1 menit. Kita punya video 1 menit. 1 menit berarti 60 detik. Setiap 1 detik itu ada berapa frame? Katakanlah standarnya adalah yang agak bagusan 30 fps. 30 fps adalah 30 frame per second.
ada 30 gambar dalam 1 detik. 30 gambar dikalikan 60 ada 1800 gambar. 1800 nih. Kemudian kita lihat setiap gambar itu resolusinya berapa pikselnya, berapa kali berapa. Biasanya kan 1000 berapa kali 1000 berapa, atau 600 kali 600. Katakanlah resolusinya paling jelek ya, 100 kali 100. Berarti ada 10.000 piksel. 10.000 piksel berarti setiap satu piksel itu satu angka ya. Satu angka. Berarti tadi berapa? 1800. Nolnya 2 ditambah nolnya 4. 456 menjadi 18 juta angka. Tadi aja yang teman-teman dapat data 2 juta, kemudian ada 10 kolom, itu datanya cuman menjadi berapa tuh? 1 juta, 10 kolom itu cuma 10 juta. 1 juta 10 kolom. Ini video 1 menit 30 fps, resolusinya itu sangat buruk. 100 kali 100 gitu. Itu sudah 18 juta. Sudah hampir 2 kali lipatnya lebih besar. Video cuma 1 menit. Bagaimana kalau videonya 1 jam gitu? Udah ratusan juta angka yang akan kita proses. Oleh karena itu, 18 juta itu kalau grayscale ya. Kalau gambar biasanya kan terdiri dari susunan RGB ya, red, green, sama blue. Supaya lebih cepat, maka kita kompres saja menjadi grayscale gitu. Jadi 3 kali lebih cepat. Nah, karena kebutuhan inilah kebutuhan komputasi lah. Kemudian kita menggunakan image processing, kita rubah dari gambar berwarna menjadi tidak berwarna. Tetapi ketika tidak berwarna, kita tetap mendapatkan perbedaan. Misalkan contohnya teman-teman lihat nih, gambar rambut sama topinya gitu. Kan tetap beda ya, meskipun grayscale. Beda, yang ini abu-abu banget, yang ini abu-abu agak keputihan. Dan sebagainya ya. Kemudian ada flip juga. Flip berarti kita balik gitu ya. Kemudian ada sharpen. Sharpen itu kita pertajam gitu warnanya. Nah, ini yang dinamakan image processing. Tujuannya adalah merubah gambar. Kalau teman-teman merubah gambar, itu namanya image processing. Nah, biasanya diproses dengan komputer. Menggunakan Photoshop, ya juga itu image processing juga, menggunakan dan sebagainya gitu. Menggunakan Canva, menggunakan Corel. Cuman terbatas pada merubah gambar aja image processing. Penggunaan yang lebih keren dan lebih meluas gitu, yang dampaknya lebih besar, kita masukkan setelah dirubah prosesnya seperti ini, masuk ke model machine learning seperti itu. Nanti dikombinasikan dengan apa yang disebut dengan computer vision. Lalu apa computer vision? Computer vision fokus untuk understanding image automatically ya. Kalau tadi tujuan fokusnya adalah merubah gambar, nggak peduli gambar apa, entah gambar orang, gambar gajah, atau gambar apa. Sekarang kita mengekstrak informasi atau meaningful information, informasi yang berarti yang dibutuhkan dari sebuah gambar kalau computer vision. Contohnya apa? Contohnya adalah object detection. Kita mau mendeteksi gambar orang dari sebuah gambar, tapi saya nggak mau backgroundnya, orangnya aja ya. Nah, ini yang dinamakan computer vision. Jadi kita tahu bahwa di situ ada orang, satu orang sama satu gambar, atau ada 3 orang dan background gitu ya. Berarti fokus untuk memahami di gambar itu ada apa itu. Kalau misalkan image processing, kita merubah gambarnya supaya kualitasnya berubah aja atau representasinya berubah. Paham ya? Nah, contohnya ini, object detection menggunakan algoritma klasik ya.
Algoritma klasik namanya Viola-Jones. Kita mau mendeteksi matanya saja di mana, kemudian hidungnya di mana, gambarnya ini di sebelahnya. Nah, itu masih klasik sebelum AI sangat populer. Sekarang AI populer, metode-metode seperti Viola-Jones ini sudah ditinggalkan dan tidak dipakai lagi sama sekali. Sama sekali, kecuali untuk pembelajaran aja. Ini saya kenalkan aja, tapi tidak kita pelajari algoritmanya. Sekarang semuanya serba AI. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan AI vision? AI vision adalah kemampuan komputer untuk melihat, memahami, dan membuat decision atau keputusan dari gambar dan video menggunakan AI. Jadi intinya adalah AI vision itu adalah computer vision yang metodenya menggunakan AI, tidak menggunakan algoritma klasik. Mengkombinasikan digital image processing, kemudian computer vision, kemudian sama deep learning. Jadi image processing untuk meningkatkan kualitas gambarnya, computer vision untuk memahami ada apa di gambar itu, kemudian dimasukkan ke dalam model machine learning. Ini yang dinamakan AI vision. Tetapi karena term atau istilah computer vision itu lebih dulu, dan sekarang computer vision itu pasti menggunakan AI, pasti ya, computer vision. Oleh karena itu, istilah AI vision itu kurang populer. Jadi lebih ke computer vision. Kalau teman-teman ngomong computer vision, itu sudah pasti menggunakan AI untuk zaman sekarang. Kalau zaman dulu 80-an, 70-an belum tentu menggunakan algoritma model AI. Bisa saja menggunakan algoritma Viola-Jones, tapi sekarang pasti menggunakan AI. Jadi kalau ada term-term di istilah di artikel, di paper, computer vision itu pasti menggunakan AI. Jadi teman-teman supaya tahu apa bedanya image processing, computer vision, sama AI vision. Tapi sekarang yang sangat populer namanya adalah computer vision, di mana computer vision sudah termasuk ke dalam AI vision juga gitu ya. Sudah menggunakan semuanya AI. Apa yang bisa dilakukan AI vision atau computer vision? Saya nyebutnya computer vision aja ya, karena populernya computer vision ya. Object detection, kemudian object tracking. Object detection itu mendeteksi apakah ini gambar orang, gambar anjing, gambar kucing. Kemudian object tracking, video, gambar bergerak, kita tracking. Atau pose optimization, dan all the things we need ya. Apapun yang kita butuhkan, kita bisa menggunakan computer vision gitu ya di zaman sekarang. Contohnya seperti ini. Ini adalah object detection, kemudian ditambah object tracking. Jadi object tracking itu di atasnya object detection. Kalau deteksi itu mendeteksi aja gambar, tapi kalau udah tracking, kita mendeteksi gambar bergerak atau video. Lihat, kayak di ini ya, tilang otomatis dia, yang ada kameranya teman-teman. Kalau ada kameranya, biasanya plat nomornya yang dideteksi ya. Ini dideteksi, di tracking mana yang truk, mana yang mobil, gitu, dan sebagainya. Ini namanya object tracking. Nah, harapannya nanti sebelum kita praktikum, kita sudah masuk tidak hanya image processing, tapi computer vision juga. Kita masukkan AI seperti ini, AI yang menggunakan deep learning. Ya, meskipun teman-teman belum belajar algoritmanya secara mendetail, tapi kita akan pakai. Saya akan coba praktekkan. Nah, algoritma detailnya kita akan pelajari di semester berikutnya. Oke, contoh yang lain adalah pose estimation ya. Pose estimation itu titik-titik key point yang ada di tubuh manusia atau di lapangan sepak bola dan sebagainya bisa kita deteksi, sehingga kita bisa tahu pergerakan orang seperti ini ya. Atau pergerakan selain orang, bisa juga pemain sepak bola atau atlet, apakah pergerakannya benar dan salah gitu. Sekarang ada namanya types of image ya. Ada beberapa jenis gambar berdasarkan
representasinya ya. Yang pertama adalah binary image ya. Binary image itu pixel value-nya itu antara 0 dan 1. Sehingga gambarnya itu akan berubah menjadi gambar warna putih dan hitam saja. Kalau putih kan 255 ya. Jadi bitnya itu range value-nya itu 8 bits. Jadi 0 sampai 255. Kalau 0 maka dia akan hitam kelam. Kalau 255 akan jadi putih. Nah, kenapa kita butuh binary image ya? Biasanya salah satunya kita contohnya gampang teman-teman itu remove background. Kalau mau nge-remove background artinya kita buang backgroundnya, kita ambil objeknya doang. Kemudian barulah misalkan backgroundnya diganti warna gitu. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau teman-teman biasanya pakai remove background dari ini pakai aplikasi website gitu ya. Sekarang teman-teman harus bisa sendiri menggunakan code atau program gitu, seperti itu ya. Tujuannya masking atau segmentation. Selanjutnya ada namanya grayscale image. Grayscale image itu single channel juga. 0 sampai 255 ya. Sorry. Kalau tadi pixel value itu 0 sama 1 aja ya. Kemudian ini kalau misalkan grayscale image itu 0 sampai 255. Nah, contoh gambar yang jembatan ini ya, nah, jembatan ini kita rubah menjadi grayscale ya. Maka tetap kelihatan perbedaan warnanya, tetapi lebih menjadi satu channel saja gitu ya. Nah, ini supaya lebih mudah komputasinya, supaya lebih ringan. Contoh yang lain adalah RGB ya, red, green, sama blue. Setiap layer itu punya ada 3 channel. Setiap pixel itu range nilainya adalah 0 sampai 255. Jadi ada 256 kombinasi warna yang bisa kita pilih setiap pixelnya. Karena ada 3 channel, kita kalikan 3, 256 kali 256 kali 256, maka ada total kalau kita menggunakan gambar RGB ada 16 juta gambar yang bisa kita pilih. Contohnya seperti ini. Gambar asli ketika kita ambil layernya red, kemudian green sama blue, dapat seperti ini. Ini histogramnya ya. Histogramnya. Oke. Yang terakhir ya. Yang keempat adalah RGBA. RGBA itu RGB ditambahin alpha atau transparansi. Transparansi itu opacity ya. Jadi opacity-nya lebih ringan gitu, lebih sedikit. Jadi lebih transparan. Yang terakhir ya, HSV. HSV itu hue, saturation, and value. Ini berbeda dengan RGB ya. Tapi ada 3 layer juga, layer hue, layer saturation, sama layer value. Hue itu adalah tipe warna, kemudian saturasi adalah intensitas atau kejenuhan warnanya, dan value itu adalah brightness-nya. Range-nya sekian, saturation sama value sekian ya. Nah, ini biasanya kapan kita pakai RGB sama ASP? Biasanya kita pakai ASP kalau misalkan gambarnya itu buruk dan banyak pencahayaan yang tidak jelas itu, karena di sini ada fitur brightness juga yang bisa kita turunkan tanpa mengubah warnanya.
Kalau RGB kita merubah menjadi lebih gelap, kita otomatis merubah salah satu layer warnanya. Tapi kalau HSV kita bisa menggunakan fitur value-nya aja atau brightness-nya aja, warnanya tetap, kejenuhan warnanya juga tetap. Nah, ini ada apa namanya? Satu website ini bisa diklik, nanti bisa ditarik-tarik HSV ya. Nanti kita bisa lihat bedanya. Nah, selain kelima tipe warna ini, tipe gambar ini berdasarkan representasinya, mulai dari binary image, kemudian grayscale, RGB, RGBA, HSV, masih ada banyak yang lain juga, cuman yang paling umum digunakan adalah 5 ini ya. Jadi saya terapkan 5 ini seperti itu. Untuk pertemuan pertama ya cukup itu saja sih. Selanjutnya dilanjutkan, waktu akan lebih banyak ke praktikum ya. Saya sengaja gunakan Google Colab sama dengan sebelumnya mata kuliah machine learning karena zaman saya kuliah dulu kita pakai C++ kalau nggak salah di Visual Studio karena Python belum terlalu populer dan AI mulai populer tapi belum terlalu masuk ya, apalagi di Indonesia ya, di kampus-kampus juga masuk tapi belum semasif sekarang. Kalau sekarang kenapa saya pilih Python untuk praktikum image processing, karena nanti supaya mudah dikombinasikan dengan dengan phase selanjutnya, yaitu dimasukkan ke dalam model machine learning atau deep learning. Jadi teman-teman buka file namanya week1, kemudian explore dan dicoba-coba di situ ada gambar-gambarnya, kemudian answer discussion sama tasknya. Coba saya kasih tahu sebentar. Saya lihat tadi ini masuk semua. Ini ya, minggu pertama saya sengaja formulasikan sendiri ya supaya benar-benar masuk gitu, sesuai dengan up to date lah ilmunya. Nah, ini learning objective dibaca dulu ya, tools kalau nggak paham pakai Google Translate di Kopas gitu ya. Ini cuma tinggal dieksekusi aja. Kemudian upload gambar juga di sini. Teman-teman bisa upload gambar sendiri. Kemudian di-linkkan ke Google Drive, disimpan gambarnya, di-download. Ini untuk pertama kali cuman image acquisition, yaitu kita ngeload gambar saja. Kemudian kita merubah pixel, memodifikasi pixel seperti ini dan sebagainya, nanti dikerjakan ya, discussion sama tasknya. Seperti yang saya bilang di awal pertemuan tadi bahwa nanti saya akan saya tawarkan kalau ada yang bisa menjelaskan discussion sama tasknya ini satu orang, maka improve nilainya cukup tinggi. Misalkan dari B- menjadi B+ gitu, atau A- menjadi A, atau mungkin saya pertimbangkan lebih tinggi lagi gitu. Karena mungkin cuma 10 atau 9 pertemuan, berarti cuma 8 atau 9 orang kalau semuanya maju gitu ya, yang misalkan dapat nilai plus yang tinggi. Oke, itu aja sih untuk pertemuan pertama. Ada yang ditanyakan? Filenya akan saya kirim ke grup ya. Ada yang tanyakan enggak? Enggak ada ya? Enggak ada. Ada atau enggak ada, Mbak Dewi Berliana? Ini praktikum masing-masing aja ini. Ini praktikum sendiri-sendiri. Praktikum sendiri-sendiri. Nanti kalau misalkan maju ya maju sendiri gitu ya. Satu orang aja cukup gitu. Kalau misalkan maju volunteer. Ketika kita pertemuan selanjutnya aja gitu ya. Pas di kelas gitu. Oke. Nanti habis ini saya kirim ke grup ya, praktikum minggu pertama sama kedua. Kita langsung lanjut ke pertemuan kedua ya, tapi nunggu kelas yang lain masuk juga ya, kelas sebelah ya. Jadi kita ambil break dulu, istirahat dulu. Mungkin 5 menit atau 10 menit sambil menunggu yang lain. Ya.